Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Dewi Nuraini, mahasiswa semester 4, Prodi S1 Pendidikan IPA Universitas Negeri Surabaya. Bagaimana nih kabarnya kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di bulan Ramadan ini kita tentunya tidak boleh bermalas-malasan. Nah, kita harus beribadah dan salah satu dari beribadah yaitu belajar. Oke, di sini Sela akan menjelaskan tentang apa sih pembersih itu. Simak lebih lanjut ya. Nah, di kehidupan sehari-hari tentunya kita tidak luput dari yang namanya pembersih. Karena sehari-hari kita pasti memakai pembersih. Contohnya itu ada sabun cuci piring, sabun mandi, deterjen, dan lain-lain. Nah, kali ini Sela akan menjelaskan salah satu pembersih yaitu deterjen. Apa sih deterjen itu? Nah, seperti yang sudah saya baca dari beberapa artikel dan jurnal, deterjen itu adalah surfaktan anionik dengan gugus alkil yang umumnya C19 sampai C15, atau garam dari sulfonat atau sulfat berantai panjang dari natrium yang berasal dari derivat minyak nabati atau dari minyak bumi. Nah, surfaktan itu adalah senyawa organik amfifilik yang mengandung gugus hidrofobik dan hidrofilik. Apa sih hidrofobik dan hidrofilik itu? Nah, hidrofobik itu dimana tidak larut dalam air, dan hidrofilik adalah larut dalam air. Jadi surfaktan tadi kan ada dua, mengandung dua gugus yaitu yang satu hidrofobik, yang dua hidrofilik, yang dimana hidrofobik itu tidak larut dalam air dan yang satunya itu larut dalam air. Nah, yang tidak larut dalam air ini adalah bagian ekor. Nah, yang satunya hidrofilik itu adalah di bagian kepalanya. Jadi ada dua kan, kepala, ekor, dan kepala. Untuk ekor itu hidrofobik dan kepala itu hidrofilik. Nah, surfaktan sendiri berdasarkan gugus hidrofilnya dibagi menjadi 4 golongan atau diklasifikasikan menjadi 4. Apa aja sih? Jadi yang pertama itu ada surfaktan anionik, yang kedua ada surfaktan kationik, yang ketiga ada surfaktan nonionik, dan yang keempat ada surfaktan amfoter. Nah, ngomongin soal surfaktan ini tidak hanya ditemukan pada pembersih aja. Namun, surfaktan ini juga bisa ditemukan di kosmetik, farmasi, tekstil, plastik, dan lain-lainnya. Nah, penggunaan surfaktan ini bertujuan untuk meningkatkan kestabilan emosi dengan cara menurunkan tegangan antar muka, yaitu antara minyak dan air. Lalu untuk deterjen sendiri di pasaran itu mengandung surfaktan yang berbeda-beda tingkatannya, tergantung mereknya sendiri-sendiri. Jadi biasanya deterjen yang ada di pasaran itu mengandung surfaktan sekitar 20 sampai 40%. Nah, sedangkan sisanya itu bahan kimia yang biasanya disebut additives atau deterjen builders yang berfungsi untuk meningkatkan daya bersih deterjen itu sendiri. Nah, karena di kehidupan sehari-hari kita selalu memakai pembersih, jadi tentunya sabun-sabun itu kalau setiap hari digunakan oleh juta-juta dan ribuan orang di dunia ini, tentunya akan berdampak pada lingkungan. Nah, salah satunya itu saya kemarin mencari permasalahan yang di lingkungan sekitar. Jadi saya menemukan masalah di sungai, di mana sungai tersebut mengandung busa yang sangat menumpuk dan sangat panjang, sekitar kurang lebih 20 meter. Jadi pada tanggal 3 Desember kemarin, saya dan rekan saya itu melakukan survei, di mana surveinya itu ada di kawasan mangrove Surabaya, di mana itu sungainya itu Sungai Kebon Agung. Nah, sungai ini itu termasuk mempunyai keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Namun belakangan ini warga itu mulai merasakan adanya perubahan di sungai ini. Jadi waktu saya ke sana dengan rekan saya, kami melihat busa yang sangat menumpuk, di mana busa tersebut keluar dari saluran air yang sangat besar, dan itu adalah ternyata pompa air. Kami juga melakukan wawancara dengan warga setempat dan juga warga yang dimana bekerja sebagai untuk mengelola pipa air tersebut. Lalu kami juga mengetes air tersebut di laboratorium. Nah, hasil tes laboratorium itu air tersebut mengandung pH lebih dari 7, yang dimana artinya air tersebut mengandung basa. Nah, karena sungai ini mengandung basa, jadi tentunya sungai ini sangat berdampak apabila dikonsumsi warga sekitar, dan tentunya air ini sudah tercemar, sudah mencemari
keanekaragaman hayati seperti ikan, udang, dan lain-lain. Di sana kami juga menemukan eceng gondok yang dimana tidak terlalu banyak, namun eceng gondok tersebut menurut saya cukup bisa membantu untuk membantu keanekaragaman hayati sekitar. Nah, ternyata setelah melakukan wawancara, ternyata sungai tersebut itu tidak hanya dari limbah rumah tangga saja, namun juga berasal dari pasar, UMKM, restoran, hotel, dan lain-lain. Yang dimana semua itu berkumpul menjadi satu di pompa air tersebut, dan pompa air tersebut menyaring air-air dari sungai-sungai yang lain, yang dimana sungai tersebut lalu mengeluarkan busa, sehingga busa tersebut menumpuk sangat banyak hingga 20 meter. Oke, selanjutnya kita juga melakukan uji mortalitas, di mana kita mengambil sampel dari sungai tercemar tersebut dan membiarkan ikan tersebut berada di air tersebut dalam beberapa menit sampai beberapa jam. Lalu kita mengamati ikan tersebut dengan mencatat perubahan perilaku, kondisi fisik, serta tingkat mortalitas untuk menilai dampak kualitas air tersebut terhadap kelangsungan hidup ikan. Nah, setelah periode pengamatan dilakukan, kita melakukan analisis anatomi dan fisiologi, di mana terutama pada insang ikan nila tersebut, yang merupakan organ sensitif terhadap perubahan kualitas air. Jadi kita membedah ikan tersebut, lalu kita mengambil insangnya dan mengamati tersebut di laboratorium menggunakan mikroskop. Nah, dari insang tersebut didapatkan kita bisa mendeteksi perubahan bentuk, warna, dan tekstur yang dapat menunjukkan adanya kerusakan akibat paparan air tercemar. Nah, hasil dari uji mortalitas dan analisis ini memberikan kita informasi mengenai tingkat pencemaran air dan dampaknya terhadap organisme akuatik. Nah, dari limbah deterjen ini yang menyebabkan turunnya kualitas air, bahan baku, mutu perairan. Dan hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan keanekaragaman biota air, dan salah satunya yaitu kematian ikan-ikan yang berada di ekosistem tersebut. Lalu pengaruh negatif deterjen terhadap kondisi fisik dan kimia perairan yang teraliri limbah dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Beberapa pengaruh limbah deterjen terhadap lingkungan antara lain gangguan terhadap estetika oleh adanya busa putih di permukaan sungai tersebut, sehingga penurunan kadar oksigen terlalu perairan, perubahan sifat fisik dan kimia, serta terjadinya eutrofikasi. Nah, kira-kira kalau sungai sudah tercemar seperti itu, adakah solusi atau alternatif yang dapat dilakukan? Nah, jawabannya yaitu ada. Jadi alternatif solusi ini menurut Dinas Lingkungan Hidup dari Surabaya. Yang pertama itu ada pembuatan IPAL atau IPAL, yaitu instalasi pengolahan air limbah, di mana ini nantinya berguna menyaring limbah-limbah yang akan mengalir ke sungai. Selain itu, dalam proses pembuatan IPAL ini tidak hanya terhadap limbah rumah tangga saja, limbah dari perusahaan atau dari sektor usaha juga perlu membuat IPAL, karena di kota Surabaya ini cuma hanya ada beberapa tempat saja yang memiliki IPAL tersebut. Yang kedua yaitu ada penyuluhan atau sosialisasi. Jadi dari DLA sendiri bisa melakukan alternatif solusi seperti penyuluhan atau sosialisasi kepada warga untuk menggunakan atau mengurangi limbah cair yang bisa mencemari air sungai, yaitu dengan menggunakan deterjen ramah lingkungan. Nah, selain penyuluhan mengenai deterjen ramah lingkungan, DLH juga berencana untuk memberikan penyuluhan mengenai IPAL serta memberikan buku panduan untuk menyajikan IPAL secara sederhana. Namun digarisbawahi, penyuluhan atau sosialisasi ini masih wacana dari pihak DLH sendiri, jadi masih belum terrealisasikan. Yang ketiga ada metode fitoremediasi, yang dimana metode fitoremediasi ini
dapat menanggulangi limbah cair domestik yang berasal dari masyarakat sehingga dapat mengurangi jumlah busa yang dihasilkan ke sungai. Nah, fitoremediasi ini adalah suatu bentuk pengrekayasaan yang menggunakan tumbuhan dengan tujuan memperbaiki dan membersihkan limbah, terutama limbah cair yang berada di sungai. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, eceng gondok, karena di sana ada eceng gondok, jadi menurut saya itu adalah hal yang baik karena bisa fitoremediasi ini, namun digarisbawahi dengan tidak berlebihan. Jadi apabila eceng tersebut berlebihan juga dapat membahayakan dan dapat sebaliknya, yaitu memperburuk sungai. Nah, eceng gondok ini dapat bertahan hidup pada kondisi kadar amonium di atas baku mutu limbah cair. Hasil ini menunjukkan bahwa fitoremediasi eceng gondok melalui pengenceran mampu membuat kadar amonia dalam limbah cair turun. Hal ini dikarenakan amonium dapat disebabkan oleh senyawa N yang digunakan tanaman dan mikroorganisme untuk biosintesis sel baru. Mikroorganisme dapat memanfaatkan nitrogen untuk sintesis sel mikroba, merubah nitrogen dan mengurangi kandungan nitrogen di lingkungan. Eceng gondok dapat tumbuh dengan sangat cepat. Hal ini berpengaruh terhadap penyerapan unsur hara seperti nitrat. Eceng gondok dapat menyerap nitrogen. Hal ini dapat mengurangi konsentrasi kontaminan pada limbah pencairan. Jadi dengan garis bawah, eceng gondok tersebut tidak berlebihan, karena apabila eceng gondok berlebihan malah dapat merusak ekosistem. Solusi selanjutnya yaitu yang keempat adalah penyemprotan anti busa. Nah, penyemprotan ini sayangnya belum bisa dilakukan oleh DLH atau Dinas Lingkungan Hidup setempat karena adanya kebijakan atau regulasi yang dimana penyemprotan anti busa ini mendatangkan banyak kekurangan daripada kelebihannya. Karena dengan adanya penyemprotan anti busa ini takutnya malah akan mendatangkan sumber masalah dari intinya dan dikhawatirkan menimbulkan bentuk permasalahan baru dengan adanya zat kimia dari penyemprotan tersebut dan yang akan mempengaruhi dan merusak ekosistem. Jadi hal ini masih belum dilakukan DLH karena banyak negatifnya daripada positifnya. Selanjutnya, solusi yang terakhir yaitu kita dapat menggunakan ekoenzim dengan inovasi gula merah. Nah, ekoenzim adalah asam asetat yang mampu membunuh kuman, virus, dan bakteri. Sedangkan kandungan ekoenzimnya sendiri itu yaitu lipase, tripsin, amilase yang dimana dapat mencegah atau membunuh bakteri patogen. Nah, ekoenzim mengubah amonia atau NH3 menjadi nitrat atau NO3 yang dapat digunakan untuk menutrisi tanaman. Selain itu, ekoenzim dapat digunakan untuk produk pembersih dalam kegiatan sehari-hari. Jadi bisa untuk sabun cuci baju, untuk mengepel pun bisa. Lalu ekoenzim sendiri ini yaitu proses perubahan amonia menjadi nitrat yang dikenal sebagai nitrifikasi. Nah, nitrifikasi ini adalah proses oksidasi amonia yang melibatkan dua tahap utama dan bantuan bakteri, yaitu yang pertama oksidasi amonia menjadi nitrit. Amonia dioksidasi oleh bakteri Nitrosomonas menjadi nitrit, yaitu 2NH3 dengan 3O2 menjadi 2NO2- dengan 2H2O ditambah energi. Lalu yang kedua yaitu oksidasi nitrit menjadi nitrat. Nah, nitrit yang dihasilkan pada tahap sebelumnya dioksidasi lebih lanjut oleh bakteri Nitrobakter menjadi nitrat, yaitu 2NO2- ditambah O2 menjadi 2NO3- dan energi. Adapun manfaat ekoenzim yaitu untuk melestarikan lingkungan sekitar. Ekoenzim dapat dimanfaatkan untuk mengolah air limbah, menurunkan kadar BOD dan COD, serta menghilangkan bau tidak sedap. Ekoenzim ini juga menghasilkan produk bernilai tambah seperti cairan yang dihasilkan dari proses fermentasi dan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, pembersih, dan pestisida yang ramah lingkungan. Ekoenzim juga memberikan manfaat ekologis dengan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pengolahan limbah. Nah, ekoenzim membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kesehatan lingkungan.
Nah, Joan Oon mengklaim bahwa 1 liter larutan ekoenzim ini dapat membersihkan hingga 1000 liter air sungai yang tercemar. Jadi, setiap kali kita selesai bersih-bersih atau mencuci baju dengan menggunakan ekoenzim ini, kita telah berkontribusi dalam pelestarian lingkungan di sekitar kita. Yap, sudah selesai dari yang apa saya jelaskan dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah menyimak. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.